Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, mata pelajaran PPKN kelas 12 semester genap, yaitu KD 3.4 Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh saya sendiri, DRA Sulistiani, MPD. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, persatuan dan kesatuan setelah proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang. Yang keempat, strategi menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Tahap pembinaan, yaitu yang pertama penjabaran dari tadi, tahap pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya yang dibahas nanti adalah 1. Proklamasi kemerdekaan, 2. Perasaan senasib dan sepenanggungan, yang ketiga kebangkitan nasional, dan keempat Sumpah Pemuda. Kita jabarkan masing-masing keempat tadi. 1. Perasaan senasib sepenanggungan. Selama puluhan tahun sampai ratusan tahun, Indonesia ini dibelenggu dalam gungkungan penjajahan, dan seluruh rakyat Indonesia merasakan hal tersebut. Dengan adanya perasaan senasib, bisa menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di antara segenap warga negara Indonesia. Perasaan senasib nantinya akan melahirkan persatuan dan persamaan tujuan. Tujuan pembangunan nasional Indonesia membutuhkan persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyatnya. Yang kedua, kebangkitan nasional tahun 1908. Keterpurukan negara Indonesia di saat masa-masa suramnya jadi hilang saat terjadinya kebangkitan nasional. Lahirnya Budi Utomo menandai kebangkitan nasional, karena semenjak saat itu muncul banyak organisasi dengan coraknya masing-masing yang sama-sama menghendaki kemerdekaan negara Indonesia. Bertahun-tahun berikutnya, kebangkitan nasional itu menyebabkan persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Yang ketiga, Sumpah Pemuda tahun 1928. Setelah terbentuk organisasi pemuda Budi Utomo, organisasi lainnya terus tumbuh sampai organisasi Persatuan Pemuda seluruh Indonesia memutuskan mengadakan Kongres Pemuda pada tahun 1928. Dalam kongres ini, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda merumuskan suatu sumpah yang menjadi pernyataan legitimasi atas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya proklamasi, maka bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari rongrongan bangsa lain kepada seluruh mata dunia. Adanya proklamasi ini juga menjadikan persatuan di antara rakyat Indonesia semakin nyata. Berikutnya, ancaman persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang. Yang pertama, bidang ideologi, yang kedua politik, ketiga sosial budaya, dan yang keempat ekonomi. Yang pertama, bidang ideologi. Di sini kita paparkan contoh-contohnya di bawah ini. Contoh yang pertama yaitu masuknya ideologi lain ke Nusantara, yaitu dengan caranya untuk menghindari itu, yaitu dengan cara penanaman ideologi Pancasila sejak dini. Kemudian poin pertama, Pancasila tidak digunakan lagi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara penanaman nilai-nilai Pancasila harus ditingkatkan lagi pada masyarakat, khususnya pada masyarakat yang masih generasi awam atau generasi pemula.
Poin kedua, globalisasi menyebabkan warga negara Indonesia memiliki pandangan atau ideologi lain selain Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Cara menghindarinya yaitu dengan cara penanaman nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan sejak kecil atau sejak dini, terutama dalam pendidikan keluarga, karena keluarga itu adalah pendidikan yang pertama dan utama. Yang kedua, di bidang politik. Contoh-contohnya antara lain korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan cara pemberantasan KKN, penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini. Poin pertama, kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, yaitu dengan cara ikut serta dalam pembuatan kebijakan serta mengawasi jalannya pemerintahan. Karena kita sebagai rakyat juga harus ikut andil dalam kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah dengan cara menjadi kontrol. Yang kedua, poin kedua, kurangnya supremasi hukum, yaitu dengan cara membentuk aparat hukum yang adil. Meskipun di Indonesia itu rata-rata yang adil itu hanya segelintir. Yang ketiga, bidang ekonomi. Lebih suka terhadap barang impor. Nah, ini kebanyakan saat ini untuk menghindarinya yaitu dengan cara meningkatkan kualitas produk atau produk dalam negeri dan berusaha menghargainya. Artinya, kita sebagai warga negara yang baik harus cinta terhadap produksi dalam negeri. Poin pertama, inflasi, sehingga harga pasar menjadi mahal. Caranya yaitu dengan cara pemerintah membuat kebijakan yang dapat membantu penurunan inflasi, tentu saja harus memacu pada kebijakan yang memihak pada rakyat. Yang kedua, kelangkaan bahan bakar minyak, yaitu dengan cara menghemat pemakaian dan membatasi produksi kendaraan bermotor yang meskipun saat ini kendaraan bermotor sudah melimpah di pasaran. Yang keempat, bidang sosial budaya. Rasa individualisme dengan caranya untuk menghindari individualisme dengan cara lebih banyak bergaul dengan masyarakat. Jadi kita harus bersosial. Yang kedua, hilangnya budaya lokal dan digantikan dengan budaya lain. Caranya yaitu dengan cara membudayakan kebudayaan lokal sebagai tradisi, yaitu dengan mewariskan tradisi-tradisi lokal tersebut kepada anak cucu dan generasi berikutnya. Ketiga, globalisasi yang mendunia dengan cara yaitu penanaman nilai Pancasila sejak dini, sehingga anak dapat menyaring budaya yang sesuai dan tidak sesuai dengan Indonesia atau dengan budaya setempat atau budaya lokal. Faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Di antaranya yang pertama adalah faktor kondisi geografis. Yang kedua, ketimpangan pembangunan nasional. Yang ketiga, keberagaman masyarakat Indonesia. Yang keempat, munculnya gejala etnosentrisme. Kemudian yang kelima, tergesernya budaya bangsa Indonesia. Berikutnya akan kita paparkan masing-masing faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. 1. Kondisi geografis atau kurangnya kesadaran akan gangguan dari luar. Negara Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan kekayaan alamnya yang menyebabkan Indonesia rentan akan ancaman dari luar maupun dari dalam. Seperti ancaman dari luar, yaitu dari keadaan daerah perbatasan yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga rakyatnya memilih menyeberang ke negara tetangga dalam melakukan aktivitas atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan ancaman dari dalam, seperti tumbuhnya paham kedaerahan yang berdampak pada lunturnya semangat persatuan dan kesatuan karena mementingkan kepentingan daerahnya masing-masing. Yang kedua, ketimpangan pembangunan nasional. Ketimpangan dan hasil-hasil pembangunan yang tidak merata itu akan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan, gerakan separatis,
dan kedaerahan, demonstrasi, bahkan terjadinya unjuk rasa. Yang ketiga, keberagaman masyarakat Indonesia atau masyarakat Indonesia itu yang heterogen atau beraneka ragam. Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, agama, bangsa, dan negara, serta kekayaan bangsa yang harus dijaga. Hal tersebut memungkinkan terjadinya hambatan untuk persatuan dan kesatuan apabila tidak memahami makna keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, munculnya gejala etnosentrisme. Faham ini merupakan keadaan di mana di antara berbagai suku bangsa menonjolkan kelebihan-kelebihan budaya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Yang kelima, tergesernya budaya bangsa Indonesia termasuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor ini ialah merupakan sesuatu yang harus diantisipasi oleh bangsa Indonesia, karena permasalahan tersebut akan selalu datang dan menghambat persatuan dan kesatuan. Sebagai bangsa Indonesia yang harus selalu mewaspadai terhadap faktor tersebut, itu sebagai bentuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Yang pertama, prinsip wawasan Nusantara. Kedua, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Ketiga, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dan yang terakhir, prinsip nasionalisme. Ini akan kita paparkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi anak-anak SMA, MA maupun SMK. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.